Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Saputri dengan NIM 2304529 dari Prodi Pendidikan Geografi, mata kuliah Geografi Tanah dengan dosen pengampu Bapak Dedi Herman MP. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang ruang lingkup geografi tanah dan kaitannya dengan konsep keruangan. Ruang lingkup geografi adalah ilmu yang mempelajari segala aktivitas manusia dan alam beserta kaitannya. Dibagi menjadi 3 bagian, yaitu geografi fisik, geografi regional, dan geografi sosial. Geografi fisik mengkaji gejala fisik seperti tanah, air, dan udara di permukaan bumi, dengan fokus utama pada sisi kehidupan, zona daratan, dan lautan yang mengandung organisme hidup dan biosfer. Geografi regional membahas topik khusus mencakup satu wilayah tertentu. Sederhananya, geografi regional membahas aspek fisik dan manusia dalam relasi keruangan di suatu wilayah. Geografi sosial mengkaji aktivitas atau perilaku manusia di bidang sosial budaya, berfokus pada aktivitas kehidupan manusia, lengkap dengan interaksi yang dilakukannya dengan lingkungan. Ruang lingkupnya meliputi persebaran masyarakat, hubungan timbal balik antara masyarakat dengan alam dan lingkungan, serta region atau wilayah. Ruang lingkup geografi tanah adalah bagian dari ilmu geografi yang mempelajari tentang tanah dan kaitannya dengan konsep keruangan. Geografi tanah merupakan ilmu yang mempelajari tanah pada suatu wilayah kecil atau besar, serta kaitannya dengan iklim, cuaca, dan adat istiadat warga setempat. Ilmu tanah yang lebih sempit hanya mempelajari tanah pada satu wilayah kecil, sedangkan geografi tanah memiliki ruang lingkup yang lebih luas. Ruang lingkup geografi tanah meliputi yang pertama, yaitu pemetaan persebaran. Membuat peta tanah yang mencatat genesis, perkembangan, sifat-sifat, dan agihan tanah-tanah pada permukaan bumi. Yang kedua, yaitu hubungan timbal balik manusia dengan alam, mengkaji cara manusia menggunakan tanah, serta hubungan antara manusia dan lingkungan. Yang ketiga, yaitu iklim dan cuaca, mengkaji hubungan antara tanah, iklim, dan cuaca, serta bagaimana adat istiadat warga setempat dalam memanfaatkan tanah. Sebagian besar ilmu yang digunakan untuk mengkaji objek geografi tanah adalah geologi, geomorfologi, ilmu tanah, meteorologi, klimatologi, dan oceanografi. Sebagian besar ilmu yang digunakan untuk mengkaji objek geografi tanah yaitu yang pertama, geologi. Studi ilmiah tentang bumi, termasuk pembentukan, struktur, komposisi, dan perubahan yang terjadi di dalamnya. Mencakup penelitian tentang batuan, mineral, dan fenomena geologis lainnya. Yang kedua yaitu geomorfologi. Cabang geologi yang fokus pada studi bentuk dan perubahan permukaan bumi, seperti gunung, lembah, sungai, dan proses-proses alam yang membentukannya. Yang ketiga yaitu ilmu tanah. Studi tentang sifat fisik, kimia, dan biologi, serta dampaknya pada pertanian, lingkungan, dan ekosistem. Mencakup penelitian tentang komposisi tanah, struktur, dan kualitasnya. Yang keempat yaitu klimatologi. Klimatologi yaitu ilmu yang mempelajari iklim bumi, termasuk pola cuaca jangka panjang dan perubahan iklim, melibatkan analisis data cuaca dan iklim untuk memahami tren dan variasi. Yang kelima yaitu meteorologi. Meteorologi yaitu studi cuaca dan perubahan cuaca dalam jangka pendek, mempelajari peristiwa-peristiwa atmosfer seperti hujan, badai, dan kondisi atmosfer lainnya. Yang keenam yaitu hidrologi. Hidrologi yaitu ilmu yang mempelajari air di permukaan bumi yang meliputi sirkulasi, distribusi, bentuk, serta fisik dan kimianya. Yang ketujuh yaitu oceanografi. Ilmu yang mempelajari seluk-beluk kelautan seperti sifat-sifat salinitas, arus laut, dan sedimen kelautan. Semua ilmu tersebut memiliki lingkup penelitian dan aplikasi yang berbeda terhadap satu objek geografi.
sehingga diperlukan untuk menunjang keakuratan data kedalaman analisis dalam pengkajian geografi tanah. Konsep keruangan merupakan konsep yang erat kaitannya dengan geografi. Konsep keterkaitan keruangan menunjukkan persebaran fenomena alam, tumbuhan, atau kehidupan sosial di satu ruang atau tempat. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada pengucapan yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.